Udah bebas dong. Keluarga besar Siregar. Saya sempat tadi interupsi. Jangan sampai kami kehilangan muka besok. Kalau tidak sampai Jambar Hata do Jambar Juhud. Khususnya Songom Marganami Pitna 70 meter keliling Odo Siboto Huta. Kami inilah, kita ini yang tahu sama tahu. Kalaupun ada STM, bisa itu sampai ke Darussalam sana dan jauh-jauh. Jadi saya lebih setuju dikatakan Hombar Balok dengan Sauta. Jangan disebut STM Hombar Balok, karena STM banyak. Jadi molohami tong komunitas kita tidak bisa diganti. Yang kita sudah bergaul selama masa umur manusia lansia 60 tahun ke atas, pergaulan kita di kampung ini luar biasa kan. Zaman PKI ate yaitu helanami pe takasdo opungmu ima paraleon nami di atik pedau usia nami. Jangan sampai kami hilang muka. Saya ulangi sekali lagi, kalau kami tidak tampil, terutama Jambar Hata, kalau Juhuto basatok gede tabuni. Alana paralel saya ulangi lah, dan saya ingat dari Opung Gorga. Luar biasa pergaulan kita sama almarhum yang sudah mendahului kita semua. Jadi kami tidak bisa lupakan rumah ini. Di Pagodang Jabuodo nyon najong-jong dison di Jabuodo kami di Pagodang. Jadi alanido saya ulang-ulangi sekali lagi, jangan sampai kami tidak dapat Jambar Hata. Jadi saya selaku pendeta misionaris, saya harus berbicara tentang firman Tuhan. Kalau nanti soal paradaton ada lebih mahir dari saya. Paulus mengatakan apa? Baik mati atau hidup, engkau adalah milik Tuhan. Dalam Roma 6, 17, 18, 19. Jadi jangan sampai kita lupa, hidup mati kita milik Tuhan. Jadi ngalau itu naburjon. Saya kenal betul siapa suami daripada itu saya ini. Dengan magurang godison. Saya sedih waktu itu saya di Jakarta, saya tidak tahu. Termasuk almarhum Sitoga saya tidak tahu, padahal saya di Jakarta waktu itu. Tahun 2000-an saya baru ke Medan ini. Jadi saya mau katakan apa? Perkataan Rasul Paulus tadi, bahwa kita harus siap ya mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu ayat yang terakhir daripada perikop itu. Ya, apa yang kita pertanggungjawabkan? Pertama waktu, tenaga, kekayaan, kepintaran, kegantengan, kecantikan. Ya, segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah miliknya. Ini pesan saya kepada keluarga besar Opung Gorga, dakolan keluarga besar Opurut dote. Langsung kepada Opung Gorga. Kita sudah sama-sama buka kartu, saling kenal, tidak ada yang rahasia sama kita. Godang do Sitirion, sekeluarga besar Opung Gorga. Salah satu adalah sekalipun tiap hari ada aja perkelahian, pertengkaran, tetapi setiap hari ada ketawa. Itu luar biasa di rumah ini. Dari kecil saya tahu. Maklumlah bagaimana temperamen orang Batak ya. Ya, sama itu saya juga. Biasa di Namarito, Namar Hamaranggi. Ya, kalau saya memang bawaannya saya, dari dulu slow ade. Dakola nama muji diriku. Wow. Ya, suara saya pun tidak sekeras sekarang ini. Jadi yang saya katakan apa? Si Turuos ya kamu banyak, karena kami bisa betah setiap hari di sini. Apalagi hari libur. Tidak lupa dengan gitarnya ya. Irohamina Jolo. Di jembatan itu dulu, di situ posko kami ya. Teringat masa lalu, 60 tahun yang lalu.
Ya sekarang sudah 60 tahun ke atas ini yang berdiri di sini. Jadi apa yang saya katakan tadi, saya ingatkan juga perkataan Mazmur Daud tadi. Karena kalau upasani Batak katanya kan, sadana tua-tua molo modding, ya, apa yang sudah berhasil, yang dilakukannya lebih berhasil lah. Ya, segala keturunannya, ya, harus lebih berhasil. Anak kokido hamurau diau, tetapi Raja Daud, ya, kita harus ingat itu dalam Mazmur 1 dalam satu perikop. Anak mayat itu. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang kita minta sama keluarga Opung Gorgate. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Udah melebihi upasani Batakia. Sudah melebihi. Apa saja diperbuat berhasil. Jadi jangankan keturunannya lebih daripada yang pergi mendahului, tapi semua keturunan Opung Gorga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Tidak seperti orang fasik. Mereka seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ala nong nama tua do itu all modding. Seandainya muda dia, saya akan katakan, jangan kita pernah harus mengharapkan kematian seperti Lazarus yang 4 hari sudah dibangkitkan lagi, yang seperti putri Jairus yang sebentar dibangkitkan lagi dari kematiannya, dan seperti seorang pemuda yang dibawa dalam keranda mau menuju pemakaman, dibangkitkan Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, itu masih muda-muda umurnya, tapi tidak salah. Dengan kematian ini ada saatnya nanti dibangkitkan. Orang yang percaya dan setia kepada firman Tuhan, setia perkataannya, dan yang tetap menjalankan segala titah-titahnya. Ini saatnya nanti kita dibangkitkan. Pada saat dia datang. Jangan katakan dia sudah ke surga. Banyak iman Kristiani yang salah. Sudah ke surga katakan. Tidak. Ini masih rest in peace. Masih dalam perhentian. Dalam istirahat. Sampai dia nanti dipanggil, dibangkitkan kepada orang-orang yang dalam Tuhan. Tetapi yang tidak dalam Tuhan, tetap dalam kubur. Jadi itulah kepada kita yang hidup. Tetaplah kita dalam Tuhan, sehingga pada saat ajal kita bersama-sama akan dibangkitkan pada saat dia datang. Tidak panjang omongan dari saya. Itulah yang kita ingat, firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka segala sesuatu apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Demikian dari saya. Atakia tataban. Jadi